Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang implementasi dari data warehouse. Nah, kemudian dari anggota kelompok 7 kami, yaitu beranggotakan saya sendiri, Yuandika Purnama Hartanto, dengan NIM akhir 2012, dan rekan saya, yaitu Saya Lailatul Eki Fitrianingsi dengan NIM akhir 2019. Dan saya Restanti Maiza Luna dengan NIM akhir 2044. Kemudian dari sebelum kita masuk ke implementasi, kita mengartikan dulu apa sih itu data warehouse. Nah, data warehouse ini sendiri yaitu merupakan sistem terpusat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber. Nah, dengan tujuan yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang diringkas, dibersihkan, dan diolah. Nah, kemudian untuk proses dari implementasi data warehousing sendiri yaitu melibatkan proses ETL. Nah, di mana dalam proses ini terdapat berbagai proses, yaitu dari proses ekstrak, kemudian transform, dan load. Nah, kemudian dari implementasi tersebut kita mendapatkan studi case, yaitu seorang investor membeli dua PT, yaitu PT Northwind dan PT Pubs. Nah, di mana investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan tersebut. Nah, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusan. Nah, di mana dari kedua PT tersebut terdapat IRD dari kedua PT tersebut, yaitu ini merupakan IRD dari PT Northwind. Sini ada supplier dan sebagainya, dan kemudian dari PT Pubs yaitu memiliki IRD sebagai berikut. Itu terdiri dari diskon, store, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan struktur data warehouse akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut sudah tertampil struktur data warehouse yang akan kami gunakan nantinya, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini kami menggunakan atau mengambil data dari dua database, yaitu database Northwind dan juga database PBS, di mana kedua database tersebut akan dilakukan proses ekstrak untuk mengcopy atau mengambil data dari keduanya dan akan disimpan di staging layer bernama PN stage. Nah, di staging layer ini terjadi proses transform atau menyeragamkan tipe data sehingga data tersebut nantinya akan bisa di-load dan akan bisa disimpan di database PNDW yang merupakan user access layer atau data warehouse yang nantinya di database ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya mungkin ini ada struktur atau tabel apa saja yang ada pada staging layer. Dari kedua database tersebut kita tidak menggunakan semua data yang ada, di mana untuk database Northwind sendiri kami hanya mengambil 3 tabel, yaitu tabel order detail, tabel produk, tabel kategoris, dan tabel customer. Dan juga untuk database PWS kita mengambil 3 tabel, yaitu sales, title, dan stores. Nah, berikut juga kami tampilkan IRD dari user access layer-nya, di mana ini merupakan hasil dari proses ekstrak, transform, dan juga load. Di sini terdiri dari satu fact table dengan 3 dimension table, di mana fact table-nya bernama fact sales. Dalamnya ada 5 kolom, yaitu quantity sold, total amount, sales date key, customer key, dan juga location key. Selanjutnya ada dimension customer, itu berisi customer key dan customer name. Dimension location berisi city key dan city name. Dimension time berisi date key, full date, year no, month no, dan day no. Nah, hasil tersebut merupakan perkondisian ETL pada tabel dim time, di mana pada tabel dim time itu kita diminta untuk mengambil source
itu tidak memerlukan data dari staging layer sehingga diselesaikan secara programming dengan modifikasi dari dim time store approach, di mana nanti akan dijelaskan di belakang bagaimana prosesnya. Dan kolom yang ada di dimension time ini seperti yang sudah ditampilkan ada 5, di mana untuk dim time sendiri itu berisi suatu data tanggal dan kodenya. Untuk date key-nya itu berisi kode tanggal yang merupakan dan juga merupakan primary key. Untuk full date-nya itu kolomnya berisi pada tanggal tertentu, terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Year no-nya itu tahun, month no-nya itu berisi bulan, dan day no-nya itu berisi hari. Untuk mapping di dimension location sendiri itu untuk source-nya kita diminta untuk mengambil kolom city dari tabel dari database tagging layer, tabel store untuk database PWS, dan kolom city dari tabel tabel customer pada staging layer untuk database Northwind. Kolom yang di dalamnya seperti yang sudah dijelaskan ada 3, di mana dim log itu, mohon maaf ada 2, di mana dim log itu merupakan tabel yang menyimpan data lokasi yang berupa kota, dan city key-nya itu menyimpan data kode kota dan merupakan primary key juga. Untuk city name-nya untuk menyimpan nama kotanya. Selanjutnya ini mapping untuk fact sales-nya. Nah, kita tuh diminta untuk meload data dari staging layer tabel sales, lalu ada juga dari order dan order detail, di mana kedua data tersebut dimasukkan ke fact table atau fact sales. Di sini sendiri, di fact table sendiri ada 5 kolom yang bisa dilihat. Itu quantity sold itu kolom yang berisi total jumlah item barang yang terjual di satu transaksi. Total amount itu nilai total transaksi dalam uang, sell date key itu kode dari tanggal transaksi, di mana ini akan nantinya merujuk ke tabel dim time. Customer key itu kode dari customer yang melakukan transaksi pembelian, dan location key itu kode dari tempat pembelian. Baik, selanjutnya masuk pada bagian dim time. Nah, di sini sebenarnya sama seperti penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya tadi, tapi di sini kami rangkum atau ringkas dalam bentuk tabel agar mudah dimengerti. Dimana pada yang pertama ini, pada dim time, yang seperti dijelaskan oleh teman saya berisi informasi mengenai waktu yang akan menjadi acuan dari fact tabel nantinya. Dimana pada dim time ini sudah dijelaskan juga bahwa dim tab ini tuh di generate menggunakan store procedure karena diambil dari rentang tanggal tertentu bukan dari database OLTP. Lalu next ada tabel dim location di mana pada dim location ini menyimpan informasi mengenai lokasi. Dan dapat dilihat bahwa dim location ini sumbernya berasal dari 2 tabel staging, yaitu di mana ada staging stores dan juga staging customer. Jadi lokasi di sini tuh bisa diisi dari data toko ataupun store maupun data dari sumbernya. Lalu next ada tabel dim customer, di mana pada dim customer ini berisi informasi mengenai pelanggan ataupun store yang melakukan transaksi. Nah, sumbernya ini dari dim customer ini ada 2 tabel staging juga, yaitu dari tabel staging customer dari database Notwin dan juga ada tabel staging store yang berasal dari database pub sebelumnya. Nah, pada tabel dim customer ini kita bisa melihat penjualan berdasarkan siapa yang membeli, baik dari customer Notwin maupun dari sisi store di database pubs sebelumnya itu. Lalu, dan yang terakhir ada tabel fact sales, di mana tabel fact sales ini menyimpan data transaksi penjualan baik dari sisi data Nodewin ataupun dari sisi PUBS database gitu. Nah, di sini ada kolom fact sales ini ada quantity sold yang berarti jumlah barang yang terjual, lalu ada sales amount dengan tipe data money, lalu ada sales data key dengan tipe data integer, customer key dengan tipe data varchar 20 dan location key dengan varchar 20. Nah, di tabel fact sales ini tuh kita nantinya akan bisa menganalisis
penjualan baik berdasarkan waktu, lokasi, ataupun customer-nya. Lalu next, selanjutnya kita masuk pada aplikasi atau tools apa saja yang kita gunakan selama implementasi yang kita lakukan ini. Nah, yang pertama ini kita menggunakan SQL Server 2022, di mana SQL Server ini kita gunakan untuk menyimpan semua data mulai dari database sumber, staging, hingga ke data warehouse-nya. Selain itu juga SQL Server ini juga bisa dipakai untuk menjalankan query biasa seperti pembuatan view ataupun dim time pada store prosedur yang dijelaskan sebelumnya. Lalu kita juga menggunakan SSIS, di mana SSIS ini sebenarnya fungsinya untuk melakukan proses ETL, yaitu extract, transform, dan load. Lalu agar SSIS ini bisa dijalankan di Visual Studio itu, saya menginstal SSIS Project Extension berdasarkan link tersebut. Lalu juga kami menggunakan tools SSDT 2022, di mana SSDT ini kita gunakan untuk mengembangkan elemen-elemen dari seperti view, tabel, dan store procedure. Lalu dan yang terakhir kita menggunakan Visual Studio 2022 yang menjadi tempat untuk semua proyek yang kami buat dan dikelola. Next, mungkin selanjutnya lanjut pada tahap implementasi dari ETL kami. Baik, di sini itu adalah kode yang untuk menjalankan atau menginputkan database NoTwin yang akan nantinya digunakan untuk proses ETL. Lalu ini sebelumnya kita ambil dari link yang sudah kami cantumkan sebelumnya. Nah, lalu ini kita adalah query yang kita gunakan untuk menginputkan atau menambahkan database PWS. Nah, bisa dilihat sendiri. Mungkin kita akan lihat di sini sudah tertampil semua data dari NoTwin dan juga data dari database PWS. Nah, setelah kita menginputkan kedua database tersebut, kita membuat database untuk staging layernya berupa PN stage, di mana untuk query PN stage sendiri itu, nah di sini kami membuat database PN stage yang terdiri dari tabel kategori, tabel customer, orders, product, order detail, title, stores, dan sales. Di mana seperti yang sudah dijelaskan ini diambil dari database PWS, sedangkan order detail dan sampai kategori ini diambil dari database NoTwin. Selain itu, kami juga membuat query untuk membuat database user access layer-nya atau kami beri nama PNDW. Di PNDW sendiri seperti yang sudah dijelaskan itu ada tabel dimension customer, dimension location, dimension time, dan juga dimension fact table. Dan di sini juga kami sudah setting untuk primary key-nya, foreign key-nya sesuai dengan permintaan atau studi kasus yang sudah diberikan. Mungkin untuk selanjutnya proses ekstrak akan menggunakan Visual Studio dan akan dijelaskan oleh teman saya.
untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses ETL. Nah, di mana untuk tahapan awalnya kita akan melalui proses ekstrak terlebih dahulu. Nah, di mana proses ekstrak ini akan mengambil data mentah yang sudah kita siapkan dari SQL Server yang tadi sudah dibuat oleh rekan saya, yaitu terdiri dari Nodewin, PUBS, dan sebagainya. Nah, di mana untuk data mentah kita ambil dari database Nodewin dan juga PUBS. Dan kemudian langkah awal kita akan membuat suatu package ataupun model untuk beberapa tabel. Nah, di mana tabel itu berasal dari kedua database tersebut. Nah, untuk dari proses package-nya kita membuat dari tabel kategori, itu berasal dari database Nodewin, kemudian sampai dengan produk. Kemudian untuk yang dari sales, kemudian juga store, dan juga kemudian juga titles, ini berasal dari database PubS. Nah, untuk cara awal kita membuat package, kemudian dari awal kita klik dari SSIS dulu, package dulu. Ya, sebelum kita lanjut ke dalam pembuatan package, kita menjelaskan bagaimana sih untuk membuat project ini. Nah, untuk langkah awal kita pilih file dulu, kemudian ke new project, kemudian kita ketikkan untuk integration. Nah, kalian cukup pilih untuk yang integration service project. Itu kalian klik next. Kemudian untuk project name-nya kalian sesuaikan sendiri sesuai dengan kemauan kalian. Nah, kemudian setelah project ini terbuat, maka kita lanjut ke dalam proses pembuatan package ataupun model dari proses ekstraknya. Nah, di mana untuk pembuatan awal yaitu kita klik SSIS-nya package, kemudian new SSIS package. Nah, sini udah terbuat untuk yang masih kosongan, masih data mentah. Nah, kemudian setelah kalian bikin, kalian untuk mempermudah dari proses penamaan dari package-nya, kalian namakan sesuai dengan ekstraknya. Ekstrak untuk tabel apa ke dalam staging layer. Untuk fungsi proses dari staging layer maupun di loadnya. Nah, kemudian setelah kita bikin package baru, kita tambahkan data flow tags yang baru. Nah, di mana data flow tags ini akan berisi sumber data, di mana sumber yang kita akan contohkan ataupun yang kita gunakan berasal dari database Nodewin. Nah, untuk kita menambahkan source-nya, kita klik only DB source. Nah, situ kemudian kalian rename sesuai dengan kemauan kalian. Kemudian dari situ kita akan menginputkan tabel mana yang akan dieksekusi ataupun diekstrak dengan yang berasal dari database Nodewin. Nah, di sini kita ambil studi kasus dari PT Nodewin dulu, kemudian kebutuhannya yaitu kita akan menambahkan tabel kategori sesuai dengan nama ekstraknya, nama package-nya. Nah, di mana untuk langkah penambahannya kita klik new dulu. Kemudian langkah awalnya ya ini, dan new lagi. Kemudian untuk providernya kita menggunakan provider yang baru. Kemudian kita pilih klik Microsoft OLEDB Driver 19. Nah, for SQL Server. Dan dimana untuk penyesuaian lainnya itu kalian klik data link dulu. Klik data link. Kemudian ke advance. Nah, dimana di sini untuk langkah awal agar server SQL kita bisa
dikenali oleh laptop kita karena kita basicnya lokal dan tidak mempunyai domain ataupun DNS server, kita pilih Trust Server Certificate. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian untuk server or file name-nya kalian sesuaikan dengan SQL servernya. Kita bisa buka SQL servernya. Klik properties dulu. Nah, kemudian kalian sesuaikan dengan yang ada di SQL server. Kemudian di kopas, kemudian kalian inputkan ke dalam proses yang tadi. Di sini tujuannya agar kenapa kita perlu pengaturan advance agar server atau file name-nya dari SQL server itu bisa ke-detect dari komputer kalian. Seperti itu. Kemudian kita bisa tes connection dulu, apakah dia itu bisa tes connection dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian juga bisa lanjutkan oke. Kemudian oke. Kemudian setelah itu kalian baru tambah tabel yang akan kalian ekstrak ataupun inputkan untuk proses selanjutnya, yaitu transform ataupun load. Nah, sini kita contohkan untuk tabel kategori. Kemudian kalian pastikan semua atribut dari kolom tersebut kalian inputkan semua ataupun dicentang semua agar tidak ada yang hilang. Lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya kalian bikin Notwin kategori destination untuk tujuannya. Nah, nanti ini untuk proses transformnya. Nah, di mana untuk langkah awal kita pilih OLEDB destination. Nah, di mana untuk proses ekstraknya ini kita memerlukan OLEDB connection lagi, di mana yang akan diinputkan ke dalam staging layernya. Nah, kita untuk langkah awal kita klik new dulu. Kemudian karena ini sudah ada yang proses tadi kita lakukan, untuk connectionnya kita ambil yang Notwin, karena untuk tabel kategori ini berasal dari tabel Notwin. Ya, jadi untuk tujuannya yaitu untuk ke database PN stage untuk staging layernya. Dan kemudian untuk tabelnya kita ambil yang categories. Dan pastikan keep identity-nya ataupun keep nulls ataupun table log dan check constraint-nya itu dicentang semua. Kemudian dan mapping-nya kita cek juga apakah sudah benar atau belum. Kemudian kalian klik OK. Dan kemudian setelah proses itu selesai, kita di dalam control flow-nya kita akan menambahkan execute SQL task, di mana ini berfungsi untuk proses data flow yang telah kita buat. Seperti itu. Nah, di mana dalam execute SQL task editor ini kita perlu menyesuaikan beberapa konfigurasi, di mana untuk connection-nya kita akan inputkan ke dalam staging layer, di mana untuk syntaxnya kita menginputkan SQL server yang nama SQL server yang telah kita punya, nah, kemudian ke dalam database tujuan, yaitu PN stage, karena kita akan proses ini akan dilakukan untuk proses selanjutnya yaitu transform. Kemudian untuk statementnya kita truncate table kategori, karena kita akan menginputkan tabel kategori, di mana untuk function truncate ini untuk memastikan tidak ada tabel yang redundant ataupun duplikat seperti itu. Kemudian klik OK, lalu kita klik start. Nah, ketika udah selesai tidak ada miss sama sekali, maka untuk tampilannya akan seperti ini. Dan kemudian
dari hasil tersebut akan menginput data ke dalam PN stats-nya. Nah, ini adalah hasil dari proses ekstraknya ke dalam database PN stats ataupun staging layer. Seperti itu. Dan kemudian kita stop dulu. Hal itu dilakukan secara sama dan dilakukan pada tabel-tabel yang akan kita ekstrak, yaitu ada berapa tabel? Berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 dari kedua database tersebut. Seperti itu. Caranya sama dan dilakukan proses ekstrak. Nah, kita akan contohkan untuk yang dari database PUBS. Nah, karena kita akan bikin dari awal dulu, ya kita masukkan di dalam control flow. Kita inputkan untuk data flow task. Di mana data flow task-nya ini kita klik new lagi. New. Kemudian ini sesuaikan dengan providernya. Nah, itu kita masuk ke data link, advance, kemudian ini di server certificate. Nah, servernya kita sesuaikan dengan yang tadi. Nah, itu di test connection sudah selesai. Oke. Dan kemudian untuk tabelnya kita ambil yang dari PUBS karena dia itu PUBS. Nah, di PUBS dan kemudian kita inputkan sales, tabel sales. Nah, kemudian kita cross check terulang lagi atributnya udah dicentang semua atau belum agar memastikan tidak ada data yang hilang. Dan kemudian kita membuat destination dan yang akan kita masukkan ke dalam database staging layer ataupun stage. Nah, ini tujuannya di dalam database stage. Kemudian untuk tabelnya yaitu stage sales. Ya, kita untuk keep identity, nulls dan table lock dan check constraint itu dicentang semua. Lalu kita untuk mappingnya kita cross check terlebih dahulu juga. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam execute SQL lagi. Kemudian kita inputkan dari SQL servernya, kemudian ditambah dengan database staging layernya. Kemudian di truncat agar mengkosongkan terlebih dahulu database yang ada di staging layer, kemudian agar tidak terjadi penumpukan data ataupun redundant data. Lalu dia. Nah, kalau di start, kita cross check apakah proses ini berjalan atau belum. Nah, kalau sudah seperti ini sudah berjalan dan kita bisa lihat di SQL server ke dalam tabel sales. Nah, ini sudah proses penginputan data. Proses ekstrak sudah berhasil. Seperti itu. Dan itu dilakukan dalam dua database yang sama dan kemudian tabel yang berasal dari database Notwin maupun PUBS. Seperti itu. Mungkin untuk proses selanjutnya yaitu transform akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masuk pada tahap transform, di mana saya akan jelaskan terlebih dahulu secara ringkas apa aja yang kita lakukan selama proses transform ini. Nah, di proses transform ini tuh kita akan melakukan menyesuaikan seperti membuat datanya menjadi rapi, seragam dari tipe datanya, sehingga dapat memudahkan analisis kita nantinya.
Nah, selanjutnya kita di sini memilih membuat beberapa view, di mana yang pertama di, seperti yang tertampil pada query tersebut, kita membuat view location stage, di mana pada view location stage ini kita convert varchar 20 pada kolom store ID, dan nantinya store ID tersebut akan kita ganti nama menjadi kolom ID convert. Lalu selanjutnya juga ada store name yang akan kita ganti menjadi name convert, serta yang terakhir ada kolom city yang akan kita ganti menjadi city convert. Nah, pada kolom-kolom tersebut itu berasal dari staging layer stores. Lalu selanjutnya, di situ ada view yang kedua, yaitu ada view location customer, di mana pada view location customer ini kita melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, seperti menyeragamkan tipe datanya yaitu menjadi varchar 20, di mana customer ID ini kita ganti nama kolomnya menjadi ID convert, lalu ada kolom company name, kita ganti menjadi company convert, dan yang terakhir ada kolom city yang kita ganti menjadi city convert. Nah, kolom-kolom tersebut itu berasal dari staging customers. Mungkin bisa di-run. Dan selanjutnya ada... Nah, mungkin kita akan lihat hasil run dari view location stage ini. Nah, di situ sudah terinput beberapa value atau data yang berdasarkan data yang kita ekstrak sebelumnya. Lalu selanjutnya ada view location customer, juga sudah tertampil data-datanya sesuai dengan kolom-kolom yang ada. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya kita masuk pada view time sales, di mana kita membuat view time sales dengan kolom date dan kolom order date yang kita ganti menjadi sales date. Lalu kita juga menyeragamkan datanya pada kolom store ID yang kita menjadi customer cascade, lalu ada store ID juga kita ganti menjadi locate, dan juga di sini pada query yang terakhir ini kami menggunakan kami mendefinisikan bahwa quantity dikali price yang berasal dari tabel staging titles ini kita ganti namanya menjadi sales amount, sehingga sales amount ini nantinya merupakan hasil dari perkalian quantity dikali price tersebut. Lalu kolom-kolom tersebut itu berasal dari tabel staging sales. Lalu selanjutnya kita membuat view lagi, di mana view ini kita namakan menjadi view orders dengan kolom order date yang kita ganti menjadi sales date. Lalu juga ada customer ID yang kita seragamkan tipe datanya yaitu varchar 20, dan kita ganti namanya menjadi kolom cascade dan juga locate. Lalu di sini kita juga mendefinisikan sebuah quantity, di mana quantity ini kita hitung berdasarkan penjumlahan dari quantity, di mana quantity tersebut berasal dari tabel staging order details. Lalu kita juga akan mendefinisikan di mana pada query terakhir ini kita definisikan kolom mount menjadi penjumlahan dari quantity dikali price tersebut dengan tipe data money, serta kolom-kolom tersebut kami ambil dari tabel staging order details dan juga staging orders. Dan kolom-kolom tersebut kami ambil dari tabel staging orders. Mungkin bisa kita lihat hasil dari view yang telah kita sebutkan. Di mana yang pertama ada view time sales. Di sini sudah tertampil value atau data yang dari kolom-kolom tersebut. Lalu juga ada view orders, di mana dari view orders ini juga sudah tertampil sesuai dengan kolom dan tipe datanya. Lalu mungkin untuk transform,
hanya sampai pada pembuatan view ini saja, dan artinya proses transform ini kita sudah berhasil dengan menyeragamkan data-datanya dan terbukti masing-masing. Lalu mungkin selanjutnya kita masuk pada bagian load. Nah, pada load ini, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai load pada dim time ini. Nah, pada load dim time ini, kami menggunakan kami menggunakan store prosedur, di mana store prosedur ini tidak kita ambil dari database Northwind ataupun PUBS, sehingga kami akan mengenerate time tersebut secara otomatis. Jadi prosedur ini tuh akan menghasilkan data tanggal satu persatu, baik itu mulai dari tanggal 1 Januari tahun 1991 dengan end dengan end date-nya itu pada tanggal 31 Desember 2001 sesuai query yang tertampil tersebut. Nah, kita pada tabel datetime ini nantinya itu akan dipakai sebagai acuan waktu untuk fetch sales. Nah, mungkin bisa dilihat hasil dari dim time ini. Nah, itu sudah tertampil dengan kolom-kolom seperti date key, full date, year no, month no, dan day no, di mana pada kolom-kolom tersebut itu berasal dari tanggal 1 Januari 1993 sampai seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, mungkin untuk load selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk load dimension customer dan location sendiri kami melakukannya itu di Visual Studio karena kami membutuhkan tools yang harus digunakan dan ada di aplikasi ini. Nah, untuk control flow-nya sendiri kami menggunakan em, kami menggunakan itu data flow task di mana di dalam data flow task-nya sendiri kita menggunakan OLEDB source. Nah, di OLEDB source ini kita akan mengambil data dari database staging layer atau PN stage. Untuk cara penyambungan ke database-nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, klik new lagi, lalu kita pilih providernya yang sesuai yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan driver 19. Untuk data linknya itu jangan lupa kita di trust server certificate. Untuk server or file name-nya kita samakan dengan yang ada di sistem. Nah, di sini karena kita ingin mengambil data dari database tagging layer, kita mengkoneksikannya dengan PN stage. Setelah itu kita mengambil data dari tabel tagging customer. Nah, sebelum itu kita pastikan semua data yang ada itu sudah tercentang, yang artinya itu semua data tersebut akan diambil dan digunakan. Setelah itu kita juga menggunakan eh, yang namanya yang namanya itu lookup. Nah, lookup sendiri itu fungsinya untuk mencocokkan data dari OLEDB dengan database yang akan dituju nantinya. Di mana di sini sebelumnya kita harus pastikan bahwa redirect spesifis spesi specify how to handle rows-nya itu harus redirect rows to no match input. Sebelumnya ini pasti pilihannya itu di file komponen, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu. Untuk koneksinya sendiri, mohon maaf, ini akan kami sambungkan dengan transformnya. Nah, di sini kita mengkoneksikan masih di database yang sama di PN state, tapi di sini kita mengkoneksikannya dengan mengambil data view location customer atau data hasil transform yang sudah dibuat tadi. Nah, jangan lupa di sini
kita mengkoneksikannya dengan apa? Di sini kita klik kanan, lalu kita edit mappingnya dan pastikan bahwa input kolom dan lookup kolomnya itu sudah sama dan sudah terkoneksi. Nah, baru jika sudah terkoneksi, di sini kita mengambil eh, kolom yang nantinya kita butuhkan untuk load datanya atau yang akan kita masukkan di PNDW-nya. Di sini kita menggunakan atau kita mengambil kolom ID convert dan company convert. Nah, selanjutnya di sini kita juga setelah di lookup tuh jangan lupa dikoneksikan dengan OLEDB sebelum lookup agar bisa mengambil koneksi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menggunakan slowly changing dimension. Nah, perlu diperhatikan di sini sebelum kita menghubungkan lookup dan slowly changing dimension ini, kita harus sebentar. Nah, di sini untuk outputnya kita harus memilih lookup match output. Baik, mungkin lanjut. Nah, di sini bisa di next aja ya. Nah, kita akan memasukkan data-data yang sudah diambil tadi pada database PNDW atau user access layer-nya ya. Nah, untuk connection-nya masih sama dengan yang tadi. Klik new, pilih provider yang kami gunakan, terus data link. Jangan lupa di trust, dan kita inputkan server name-nya yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan dengan database PNDW untuk tabel customer. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau dikoneksiin ke yang mana. Di sini kan kita untuk load ke dimension customer, jadi kita pilih tabel dimension customer. Di mana di sini itu untuk ini sudah pasti akan terisi, kita cukup menginputkan input kolomnya. Untuk customer key-nya kita pilih untuk tadi yang kita gunakan tuh ID convert dengan dan customer name-nya itu kita menggunakan company ini. Nah, untuk key type-nya ini itu tidak boleh, harus salah satunya harus merupakan business key. Di mana untuk business key-nya sendiri kami gunakan di ID convert. Nah, untuk dimension column-nya sendiri kita menggunakan customer name. Nah, untuk changing type-nya itu pastikan untuk yang bukan fixed ataupun historical tapi yang changing. Kita next, 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 dan finish. Nah, jika koneksinya itu benar, maka itu akan menampilkan 3 output, yaitu insert destination, OLEDB comment, dan OLEDB comment 1. Nah, jika ada hal yang salah dalam pengerjaannya, maka di insert destination itu pasti akan muncul tanda silang yang artinya itu koneksinya itu gagal. Nah, kita juga gunakan hal tersebut untuk mengkoneksikannya pada tabel store. Nah, yang barusan kan dari customer, jadi sekarang dari store. Nah, untuk pengerjaannya kurang lebih sama. Kita ambil tabel store dari database PN Stage terlebih dahulu, lalu kita pastikan semua kolomnya sudah tercentang, artinya itu sudah terambil. Lalu kita menggunakan lookup untuk mengkoneksikannya, pastikan redirect rows to no match output. Nah, di sini untuk PN stage-nya kita mengambil view location stage. Tadi kan kita ambilnya di customer ya, sekarang stage. Nah, untuk kolomnya kita mengkoneksikan di sini input dan lookup-nya itu di store ID. Memang kalau ini kita tidak
relasikan, itu nanti kita tidak bisa memilih kolom atau menambahkan kolom yang ada di sini. Nah, di sini kami mengambil kolom name convert dan juga ID convert yang nantinya akan ditambahkan ke PNDW. Nah, selanjutnya Mas tetap menggunakan slowly changing dimension dan jangan lupa untuk lookup match-nya pilih yang match output. Di sini kita akan mengoneksikan dengan PNDW pada dimension yang sama yaitu dimension customer. Nah, di sini untuk business key-nya kita tempatkan atau kita gunakan ID convert. Yang untuk name convert-nya sendiri nantinya, oh mohon maaf, nah untuk dimension kolomnya itu yang bernama customer name. Jadi kan ada 2 kolom kan yang di dimension customer itu. Untuk customer name-nya itu pastikan changing dan next next next. Setelah ini berhasil selesai, itu akan menghasilkan 3 output seperti yang sebelumnya. Nah, ini semisal kita run, nah ini sudah hijau semua ya. Jadi ini udah prosesnya udah berhasil. Tapi untuk lebih membuktikannya lagi, kita bisa melihat hasilnya di tabel dimension customer. Nah, ini sudah muncul ya Erik Bamum dan kawan-kawannya. Nah, selanjutnya itu juga dilakukan sebenarnya ke load yang lain. Mungkin saya perlihatkan sekilas saja untuk yang location. Mohon maaf. Untuk dimension location di sini perbedaannya hanya dari source input dan outputnya kemana. Untuk inputnya sendiri atau source yang data yang diambil itu kan dari source berbeda seperti tadi. Jadi di sini kita koneksikan dengan PN stage, lalu kita pilih tabel store, kolomnya sudah tercentang semua. Lalu pada lookupnya kita pastikan redirect source-nya to no match output. Lalu untuk koneksinya kita koneksikan kepada view location stage. Nah, untuk kolomnya sendiri, kita di sana mengkoneksikan atau merelasikan, jangan lupa untuk input dan lookup-nya di store ID. Dan di sini kita untuk di view location itu kita mengambil ID convert dan city convert. Nah, kembali kita gunakan slowly changing. Slowly changingnya sendiri ini kita akan koneksikan atau kirimkan data-data yang tadi itu ke dimension location. Di mana untuk kolom city name itu akan menginputkan dari kolom city convert sebelumnya dan location key akan menginputkan data dari ID convert dan untuk business key-nya itu ada di ID convert. Nah, jangan lupa untuk ini di set ke changing, next next next. Lalu untuk yang sebelahnya itu sama, kurang lebih cuma di sini kita mengambilnya dari tabel customer ya. Kita cek kolomnya udah kecentang semua, kita oke. Dan di lookup-nya juga kita pastikan redirect row-nya to no match output. Nah, di connection-nya kita koneksikan pada view location customer. Nah, dengan kolom yang kita mappingkan lah istilahnya itu di customer ID-nya. Nah, kita di view location customer itu kita mengambil kolom ID convert dan company convert. Di mana? Oh, nantinya di slowly changing dimension, ID convert itu akan menjadi input kolomnya location key. Dan company convert-nya itu akan menjadi inputan di kolom city name. Nah, untuk business key-nya di sini digunakan di ID convert. Next, next, next. Cukup di next saja, lalu outputnya sama, ada 3.
Dan apabila ini di start, yap, ini sudah hijau semua. Untuk lebih memastikan kita bisa cek di dimension location. Sudah oh, sudah tertampil di sini. Settle Tastin dan kawan-kawan. Nah, proses tersebut itu dilanjutkan untuk membuat load selanjutnya. Hmm. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan untuk penjelasan proyek akhir kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.